Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Di sini Profesor Dr. M. Salman AN, dosen Matematika Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi. Para pembelajar dan pecinta matematika, tentunya hal yang sering kita naik kendaraan, ya, dengan asumsi sekarang kita misalkan kendaraan kita melaju lurus ke depan, ya. Nah, misalkan posisi dia itu bisa kita nyatakan sebagai fungsi ft, ya. Jadi S sama dengan ft, t-nya adalah waktu, ya. Nah, pada saat c, misalkan posisi kita atau posisi mobil kita gitu berada di fc, dan pada saat yang berdekatan, misalkan di saat c tambah h, itu mobil kita berada di FC tambah H. Nah, sering kita menanyakan berapa kecepatan rata-rata pada selang C, C tambah H. Tentunya Anda menghitung dengan cara bagaimana Anda hitung F di C tambah H dikurangi dengan FC dibagi dengan H. Nah, itulah yang kita definisikan sebagai kecepatan rata-rata. Ya, ini untuk benda yang bergerak lurus, begitu. Hal yang mungkin menjadi perhatian kita, ya, kalau kita lihat di depan kendaraan kita ada speedometer, ya, di situ tertulis kilometer per jam, begitu ya, ya kecepatan mobil kilometer per jam. Padahal bisa jadi kita naik baru beberapa detik atau mungkin beberapa menit, gitu. Kok dia tahu, ya, kecepatan kita sejam sekian, gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, nah itu dihitung lewat apa? Kecepatan sesaat V di C. Yang didefinisikan sebagai apa? Sebagai limit H menuju 0 dari V rata-rata. Yaitu limit F di C tambah H, ya, limit H menuju 0 dari FC tambah H kurang FC dibagi dengan H. Oke, saya beri contoh, ya. Misalkan suatu benda bergerak lurus, ya, ke suatu arah sepanjang garis. Pada saat T detik, benda berada akar T meter dari titik awal. Jadi misalkan titik awalnya di sini. Jadi setelah T detik, dia berada akar T meter. Ya. Nah, cari kecepatan saat pada saat T-nya itu misalkan C detik, ya. Nah, tentunya untuk suatu C yang positif, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita misalkan dulu ST-nya adalah akar T. Maka VC-nya, kecepatan saat, ya, di C-nya itu adalah limit H menuju 0 dari SC tambah H kurang SC dibagi dengan H. Kita substitusikan apa nilai fungsi S di C tambah H, tentunya akar C tambah H. Nah, nilai S di C adalah akar C, sehingga kita dapatkan limit H menuju 0 dari akar C plus H dikurangi akar C dibagi dengan H. Oke, cara penyelesaiannya bagaimana? Kita kalikan, ya, dengan akar C tambah H ditambah akar C dibagi akar C tambah H ditambah akar C. Tujuannya apa? Supaya tanda akar di penyebutnya bisa dihilangkan. Jadi pada prinsipnya adalah kita kalikan dengan 1. Tentunya Anda sudah mengerti, ya, bahwa kalau suatu bilangan dikalikan 1, nilai bilangannya tidak berubah. Ini konsepnya yang kita pakai. Nah, setelah kita sederhanakan, kita dapatkan VC-nya itu adalah limit H menuju 0 dari C tambah H kurang C dibagi H kali akar C tambah H ditambah akar C. Nah, karena hanya itu menuju 0, berarti hanya tidak 0. Dengan demikian, tentunya pembilang, ya, dan penyebutnya bisa kita bagi dengan H. Sehingga apa? Hasilnya adalah kita dapatkan limit H menuju 0 dari 1 per akar C tambah H ditambah akar C. Jadi, setelah kita hitung limitnya, maka kita dapatkan nilai dari V di C atau kecepatan sesaat di C-nya adalah 1 per 2 akar C. Baik. Nah, di matematik, bentuk yang seperti ini kita definisikan sebagai turunan dari fungsi. Tepatnya seperti ini. Misalkan F adalah fungsi, turunan fungsi F adalah fungsi lain. Jadi kalau Anda ditanya apa itu turunan fungsi, ya fungsi juga. Ya, yang mana nilainya, ya, dari turunan fungsi itu
titik C didefinisikan sebagai f aksen C sama dengan limit H menuju 0 dari FC tambah H kurang FC dibagi dengan H. Ya, ini harus diberi catatan ya, bahwa tidak selalu setiap limit fungsi itu ada. Nah, kalau tidak ada berarti f aksen C-nya tidak didefinisi. Jadi, f aksen C sama dengan limit H menuju 0 dari FC tambah H dikurang FC dibagi H jika limit ini ada. Oke? Nah, tentunya Anda juga bisa menggunakan notasi lain, yaitu kalau kita misalkan X-nya itulah C tambah H, maka f aksen C itu bisa juga dituliskan sebagai limit X menuju C dari Fx kurang Fc dibagi X kurang C. Baik. Sekarang kita lihat contohnya. Misalkan Fx adalah 1 dibagi X tambah 1. Ya, tentunya kalau Anda ditanya apa daerah definisi fungsi ini? Ya, yang paling luas adalah himpunan semua bilangan real kecuali min 1. Ya, oke. Sekarang kalau Anda diminta tentukan f aksen X, tentukan turunan dari fungsi f tersebut. Ya, maka kita bisa gunakan definisi tadi, f aksen X sama dengan limit H menuju 0 dari Fx tambah H kurang Fx dibagi dengan H. Ya, kita substitusikan, ya, di mana Fx-nya ada 1 per X tambah 1, sehingga kalau ditanya apa Fx tambah H, jadi 1 per X tambah H tambah 1. Nah, kita selesaikan, ya, kemudian kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan sehingga kita dapatkan yaitu minus 1 per X tambah 1 kuadrat. Ya, jadi f aksen X adalah minus 1 per X tambah 1 kuadrat. Nah, kalau misalkan diminta hitung f aksen 1, nah ini pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena kita bisa substitusikan ya ke aturan fungsi itu. Dengan demikian kita dapatkan f aksen 1 adalah minus 1 per 1 tambah 1 dikuadratkan, atau kita dapatkan minus 1/4.